Selamat pagi dan salam sejahtera yang kami hormati narasumber kita pada hari ini. Terima kasih, selamat datang di Kabupaten Garut, dan juga teman-teman Bapak dan Ibu guru taman anak-anak se-Kabupaten Garut yang kami banggakan. Alhamdulillahirobbilalamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti workshop implementasi pembelajaran mendalam. Hadirin yang berbahagia, workshop ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi kita dalam menerapkan pembelajaran mendalam agar proses belajar mengajar kita tidak hanya berhenti pada aspek pengetahuan, tapi juga menyentuh pada keterampilan berpikir kritis, kreativitas, serta pembentukan karakter peserta didik. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama rangkaian kegiatan hari ini dengan penuh perhatian, semangat, dan keterbukaan, sehingga ilmu yang kita peroleh benar-benar bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam praktik pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Namun sebelumnya, agar kegiatan kita berjalan dengan lancar dan barokah, mari kita awali kegiatan hari ini dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ade Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oleh karena itu, izinkanlah saya untuk memandunya. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memohon keridhoannya atas apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa azimi karimi sultani. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan mengucap puji serta syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan workshop implementasi pembelajaran mendalam dan coding. Untuk itu, ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami memohon, jadikanlah kegiatan ini sebagai penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas ilmu kami, sehingga kami bisa bekerja secara profesional, proporsional, dengan baik dan tekun sebagai bukti syukur dan penghambaan kami kepadamu. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan serta kecerdasan dalam kearifan,
dalam mengikuti acara workshop implementasi pembelajaran mendalam dan coding. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, luaskanlah pengetahuan dan segarkan pemahaman kami, agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik dan sukses. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkau satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkau yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan sudah selesai. Pembacaan doa telah selesai. Untuk selanjutnya pembukaan, karena sudah kita lakukan kemarin bersama-sama dan secara resmi dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, yang kemarin itu diwakili oleh PLT Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Untuk itu, marilah kita selamat mengikuti workshop implementasi pembelajaran mendalam dan coding. Semoga memberikan inspirasi dan energi baru bagi kita semua. Selanjutnya ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke kota Garut, ketemu mantan di belokan, tidak sabar mendengarkan materi hebat kita, pembelajaran mendalam dan coding yang menyenangkan. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan workshop nanti akan dipandu oleh Ibu Yani. Salam Bu Yani. Terima kasih kepada Ibu Hani yang sudah memimpin pembukaan acara. Dahulu akan kami perkenalkan kurikulum vitae dari narasumber pada hari ini. Kirimnya Pak, sebentar. Ibu Sementara Ustaz. Miss Anastasia Alusani DMPD. Beliau adalah Kepala PBTK Pangudi Luhur Yogyakarta, lahir di Kota Malang 15 April 1981. Masih muda ya, Miss? Masih muda dari saya gitu. Mungkin ada yang sama dengan ibu bapak ya. Ada juga mungkin yang lebih muda, ada juga yang lebih gitu ya. Tua ya. Pendidikan beliau di SMA Konsep latihannya digaskan. Pangudi Luhur Pandit Mutia. S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Kemudian S2 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Yogyakarta. Lulus dengan IPK 4. Alhamdulillah. Beasiswanya ya. Alhamdulillah. Kemudian pengalaman kerjanya sebagai guru bahasa Inggris di TK, juga guru bahasa Inggris di Alpha English Course, kemudian guru bahasa Inggris di SMA, kemudian guru TK di Pangudi Luhur. Selanjutnya Kepala PBTK Pangudi Luhur, juga beliau sebagai yayasan, di guru yayasan sama Pangudi Luhur. Beliau juga ketua tim pengembang PAUD, ketua tim pengembang PAUD di Yayasan Pangudi Luhur Pusat. Juga beliau sebagai narasumber berbagi praktik baik Kemendikbudristek, juga narasumber
2024 dan alhamdulillah mewakili guru-guru ke Australia. Tepuk tangan untuk Miss Anu. Kemudian 10 Inspiring Woman Rumah Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta tahun 2024, juara 10 lomba kepala sekolah berprestasi tingkat kota tahun 2019, juara 2 lomba kepala sekolah berprestasi tingkat provinsi daerah istimewa Yogyakarta tahun 2019, juara 1 lomba penulisan karya nyata best practice 2017, juara 2 kepala sekolah berprestasi tingkat kota Yogyakarta tahun 2014, peserta terbaik pelatihan kepala sekolah tahun 2000 angkatan 2 tahun 2010. Kemudian beliau juga berperan menjadi narasumber baik secara ini ya di Kabupaten di Yogyakarta, di Jakarta, di Solo, kedua. ya di kalau dibacakan ini hanya habis 1 jam. Iya. Kemudian ini maaf tidak dibacakan ini yang paling penting. Beliau adalah penulis buku saku inklusif untuk guru PAUD PNS yang diterbitkan oleh Kemendikbudrismen terbaru pada tahun Juli 2025. Dan ini akan muncul ya, belum muncul sekarang, masih diproses. Jadi nanti kita akan punya buku saku inklusif untuk guru PAUD PNS dan mudah-mudahan itu bisa menjadi apa ya? Iya, pedoman untuk kita melakukan pembelajaran di komunitas. Baiklah, tidak banyak kata lagi. Mungkin sekarang waktu dan tempat kami persilakan kepada Miss Ayu. Kita sambut dengan tepuk tangan yang mulia. Luar biasa. Oke, baik. Sebelumnya saya minta maaf kalau suara saya agak sedikit serak-serak, nggak jelas ya. Tadi pagi saya bangun itu kaget, suaranya itu hilang sama sekali. Tapi puji Tuhan, saya sudah bisa diberi suara sehingga saya bisa nanti membersamai Bapak Ibu yang akan belajar bersama. Semangat Bapak Ibu semua. Baik, kita nyanyi dulu yuk. Kita itu dulu datang kalau Pak nyanyi nggak sayang Bapak Ibu. Baik, yuk kita berdiri semua. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Naik, sampai ke dagu. Buka lebar-lebar, sambil tertawa. Sekali lagi tapi lebih cepat ya. Oke, baik. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk di pangkuan. Naik, sampai ke dagu. Buka lebar-lebar, sambil tertawa. Terima kasih. Terima kasih Bu. Nanti dilihat ya. Oh, sudah disiapkan hadiahnya. Oke, boleh turun sambil ngambil hadiah. Yang di belakang, siapa nih yang datangnya paling jauh? Yang paling jauh dari mana itu? Dari mana itu? Dari mana Bu? Garut Selatan. Berapa jam menuju tempat ini? Oh, dari kemarin. Jadi menginap dulu, meeting dulu. Iya. Oke. Kalau yang paling dekat, Garut Kota.
berdoa, mana yang gak berdoa boleh angkat tangan. Taronggo, Taronggo mana Taronggo? Oh, yang bajunya kayak pelangi ya. Oke, baik ibu-ibu, saya senang sekali boleh berada di sini karena kali pertama saya mengisi di Jabar. Jadi selama ini saya tuh seringnya itu ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, kemudian ke Sulawesi. Sulawesi sudah 3 tahun kali ini saya bolak-balik di sana. Kemudian kalau Jabar saya sudah keliling, kalau Jakarta sudah sering. Tapi kalau Jabar ini benar-benar kali pertama dan kemarin saya sudah sampai tuh Bu ke Papandayan. Luar biasa, benar-benar bagus Bu. Tapi suara saya kayaknya ketinggalan Bu di sana. Jadi suaranya seperti ini. Oke, baik Bapak Ibu semua, apakah ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan PM ataupun seminar PM? Belum, oke baik. Kalau begitu pertanyaan saya lagi, siapa yang sudah pernah membaca lewat sosial media, baik di TikTok ataupun Instagram tentang pembelajaran mendalam? Ada? Ada? Sudah ada belum? Baca pada buku? Sudah belum Bapak Ibu? Sudah? Oke baik, Bapak Ibu sudah bawa post-it? Sudah dapat tadi? Ini yang namanya post-it yang warna-warni. Yes, did you know? Oke, silakan Bapak Ibu tuliskan apa yang sudah Bapak Ibu ketahui. Tapi tidak perlu membuka HP ataupun membuka buku, buka saja pikirannya. Ditulis setahu Ibu. Kalau benar-benar tidak tahu, tulis saja tidak tahu. Iya. Jujur ya, ini namanya refleksi awal. Kita harus jujur pada diri kita ya. Jangan takut terlihat nggak pintar, nggak apa-apa. Nggak pintar kita nggak apa-apa, tapi nanti harus pintar. Kemudian itu pertanyaan saya pertama. Pertanyaan yang kedua, silahkan Bapak Ibu tuliskan apa yang ingin Bapak Ibu ketahui. Apanya nih? Jadi 2 ya. Apa yang sudah diketahui? Yang kedua, apa yang ingin diketahui? Silakan dituliskan di kertas dokumennya. Learning ditulis apapun itu, silakan ditulis. Yuk, mari Bapak Ibu. Apa yang sudah Bapak Ibu ketahui? Nggak usah pakai nama. Ini bukan ujian. Lebih berat ujian hidup, Bapak Ibu. Akan cari yang kosong, boleh. Boleh yang depan, cari yang terdekat. Kemudian yang tengah bisa juga ada di pilar itu. Kemudian yang di samping kiri coba aja silakan. Ini Bapak mau juga. Oh Pak Guru, biasa. Bapak, Bapak itu juga punya. Tetapi belum memahami dari 6 perubahan 6 dimensi menjadi 8 dimensi. Oke. Mengutamakan materi. Berfokus pada menggunakan anak. Kita
menyenangkan. Oke, baik. Apakah semua sudah ditempel? Sudah dijawab jujur-jujurnya? Sudah. Dan mayoritas sepertinya memang belum tahu ya. Mungkin tidak apa-apa. Hari ini kita tidak tahu. Tetapi nanti kurang kita harus tahu. Kita harus bawa oleh-oleh untuk teman kita yang mungkin belum bisa hadir. Dan juga mulai besok pagi, apa yang kita dapatkan bisa kita praktekkan oleh kita masing-masing. Oke Bapak Ibu? Dan Bapak Ibu, nanti kita akan lihat bahwa sebenarnya kita itu tidak berangkat dari nol. Jika ini adalah pendekatan ya Bapak Ibu, bukan kurikulum ya. Jadi kalau pernah mendengar ganti menteri pasti ganti kurikulum, kali ini tidak ganti kurikulum. Kurikulumnya sama, apa Bapak Ibu? Kurikulum nasional, kurikulum pemerintah. Yang berbeda adalah pendekatannya. Jadi pembelajaran mendalam itu adalah pendekatan, atau bahasa Inggrisnya itu approach ya, pendekatan atau approach. Jadi bukan kurikulum baru. Yang berbeda itu cara pendekatannya. Baik. Kemudian Bapak Ibu, saya tidak akan mungkin istilahnya kita samakan persepsinya, kita tidak menggunakan deep learning ya, tetapi menggunakan pembelajaran mendalam. Karena deep learning atau pembelajaran mendalam ini memang diambil dari deep learning, tetapi ada yang berbeda. Nanti kita akan lihat bersama apa yang membuat beda dan apa kok kita nggak bilangnya nggak deep learning, tapi bilangnya kok pembelajaran mendalam. Oke, baik Bapak Ibu, silahkan dibaca judul yang ada di depan ini. Pola pikir yang bertumbuh sebagai fondasi pembelajaran mendalam, dan kali ini kita bicaranya konteksnya adalah di PAUD. Dan sebenarnya PM atau pembelajaran mendalam ini konsepnya itu sama untuk jenjang PAUD sampai jenjang SMA, bahkan sampai jenjang perguruan tinggi. Maka saya tadi kalau Bapak Ibu melihat, Mas Arun kok ngisi juga di SD? Ya, saya juga dampingi SD, dampingi SMP, SMA, SMK, bahkan guru-guru SLB juga. Saya dampingi. 2 minggu yang lalu saya itu kena perubahan rute Bapak Ibu. Jadi 2 minggu yang lalu saya berhenti di Leles, di Cibatu, itu 1 jam begitu. Karena ternyata kalau ke Jakarta, macet banget Bapak Ibu. Ketika tadi pagi suara saya hilang, kemudian ada 2 kemungkinan ya. Saya menyerah, saya sampai ke panitia, ya Bu, suara saya habis, bisakah nanti diganti? Tapi kan gak mungkin. Bapak Ibu sudah semangatnya luar biasa. Maka apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya telepon teman saya yang dokter, diangkat. Saya telepon teman saya yang apoteker, terangkat. Tapi di resepnya obat. Terus saya telepon sama Bu Nadia Bu Novi, Bu minta tolong dicarikan obat. Terus saya telepon ibu saya, kebetulan ibu saya itu penyanyi. Jadi kalau pernah mengalami seperti ini, langsung saya, oke, minum air hangat, pakai garam, dikumur-kumur. Kemudian minta tolong dicarikan lemon dengan air hangat. Suara saya sudah berubah. Tadi pagi saya telepon Bu Hadi, suaranya Bu benar-benar senyap. Nah, itu semua kan kekuatan apa Bapak Ibu? Mindset. Iya, kekuatan pikiran. Dan itu saya sering sekali mengalami hal seperti itu. Dan yang bisa memilih itu siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Kita yang boleh bisa memilih. Tetapi kadang kita itu kan punya teman atau bahasa kerennya circle ya. Iya. Kalau kita dekat dengan circle yang positif, kita akan jadi apa? Positif. Tetapi kalau circle kita negatif atau toksik, kita juga akan ikut yang toksik juga. Maka semua itu pilihan ada di tangan kita.
Oke, Bapak Ibu, kita lihat, Bu, digeser Bu, minta tolong lagi. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita lihat apa itu mindset. Mindset adalah, kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Reaksi dan pemaknaannya terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Jadi ketika ada suatu peristiwa, pasti kita itu kan memberikan responnya Bapak Ibu. Responnya bisa apa? Kadang dari tone wajah, kadang kalau kita orangnya responsif langsung keluar dari mulut kita apa gitu kan. Nah, itu benar-benar tergantung dari mindset kita. Dan mindset itu tidak terbentuk tiba-tiba atau dalam waktu pendek. Saya mau jadi orang yang growth mindset, langsung jadi. Itu tidak mungkin. Perlu yang namanya sebuah proses. Saya belajar tentang growth mindset ini sejak tahun 2021. Jadi growth mindset ini ada pelajarannya Bapak Ibu, nggak terus tiba-tiba baca buku saya jadi growth mindset. Tidak, itu ada prosesnya dan ada pembelajarannya. Saya belajar langsung dari master internasional yang namanya Prof. Johan Yoga. Bapak Ibu bisa search di Google siapa itu Prof. Johan Yoga. Dan puji Tuhan, tahun yang lalu saya tersertifikasi sebagai praktisioner. Jadi kalau praktisioner itu orang yang menjadi growth mindset. Kemudian 2 bulan yang lalu saya tersertifikasi sebagai coach. Jadi kalau coach, saya bisa mengisi seperti ini. Saya bisa mendampingi teman-teman yang mungkin merasa saya masih fix, saya ingin menjadi grup. Itu ya Bapak Ibu. Dan ternyata ketika saya benar-benar belajar menjadi orang yang bermindset, hidup saya Bapak Ibu perubahannya luar biasa. Tahun 21 saya ambil S2. Dan di tahun itu pun sebenarnya saya nggak longgar Bapak Ibu. Saya kepala sekolah penggerak. Sekolah saya juga sekolah model dari pusat. Kemudian saya juga supervisornya yayasan. Jadi saya kerjanya juga keliling-keliling Bapak Ibu untuk membersamai guru-guru pamudi luhur yang ada di Indonesia. Jadi saya ke Solo, Klaten, Muntilan, Semarang, Jakarta, Cikarang, ke Kalimantan, itu untuk mendampingi teman-teman. Kemudian saya juga pembina di kota Jogja. Saya sekretaris K3TK untuk kepala sekolah. Itu banyak atau tidak kerjaan saya Bapak Ibu? Banyak, iya. Tetapi ketika ada keinginan, ketika ada kemauan dari diri kita, ternyata saya bisa lulus tepat 2 tahun. Bahkan kalau waktu itu saya tidak terlalu sibuk 1,5 tahun, saya bisa selesai. Plus saya bisa dapat bonusnya, IP saya bisa 4. Saya punya anak saya 2. Yang besar sudah SMA kelas 1, yang kecil SMP kelas 1. Suami saya 1 Bapak Ibu. Dan terus gimana Miss itu semua? Semua itu kuncinya di sini Bapak Ibu. Mindset kita, tinggal kita mau atau tidak. Kalau mau, sudah Bapak Ibu kita bisa atur. Saya juga ngajar. Sampai saat ini, saya tuh ngajar kelas usia 2-3 tahun. Kelas toddler. Hari ini harusnya nanti 11:30 sampai 11:30 saya mengajar anak-anak toddler. Senin, Rabu, Jumat. Hari Selasa dan Rabu saya juga mengajar bahasa Inggris. Banyak yang harus dikerjain? Banyak. Bisa nggak dikerjain? Bisa. Semuanya tinggal apa Bapak Ibu? Mindset. Mau atau tidak. Setiap hari saya berangkat sekolah itu dari rumah saya 10 kilo. Mas saya Condong Catur. Tempat sekolah saya itu di titik 0. Iya, di Malioboro. Jadi Bapak Ibu kalau pernah ke Malioboro pasti pernah lewat sekolah saya. Sekolah saya itu muridnya saat ini terbanyak
jam. Ada 220 murid. Padahal Bapak Ibu, kami nggak punya wajah. Jalan masuk ke tempat saya itu hanya satu mobil. Itu pun mobil bisa masuk, keluarnya susah. Karena harus mundur. Jadi kalau yang pengantar di tempat saya kalau pakai mobil, parkirnya itu di alun-alun. Jadi alun-alun itu parkirannya PL. Jadi mayoritas itu kalau ngantar itu drop, Bapak Ibu pakai motor, kemudian drop, kemudian sudah ada guru yang menyambut. Nah, 6:30 saya itu sudah harus standby di gerbang setiap hari sebelum saya masuk ke kelas, sebelum briefing. Terus Miss, ada guru piket nggak yang lain? Ada. Dan saya sudah lakukan ini selama 15 tahun. Saya sudah menjadi kepala sekolah, ini adalah tahun ke-15 saya, Bapak Ibu. Jadi tahun 2006 itu saya guru, kemudian di tahun 2011 saya menjadi kepala sekolah termuda di yayasan saya. Waktu itu saya belum menikah, jadi masih single. Sampai sekarang anak saya kadang tanya, Ibu, kapan Ibu selesai jadi kepala sekolah? Saya bilang, tunggu, ini sudah periode keempat, Bapak Ibu. Pada yayasan kami yang normal itu hanya 2 periode, hanya 8 tahun. Tetapi mungkin saya kasus khusus. Di akhir periode kedua, saya menang lomba kepala sekolah berprestasi sampai provinsi. Saya nggak lolos ke nasional karena masa kerja. Yang lolos waktu itu PNS dan masa kerjanya 3 kali lipat dibanding saya waktu itu. Maka saya diperpanjang. Kemudian di periode ketiga berakhir, saya lolos kepala sekolah negara, maka ditambahlah 1 periode. Nah, ini tahun ke-15 saya. Seharusnya tahun depan saya sudah selesai, tapi saya pasrah. Kalau sudah selesai saya happy, saya senang, paling tidak saya bisa mengembangkan diri saya yang lainnya. Tapi kalau memang masih dipercaya, ya baiklah, akan saya lakukan sebaik-baiknya. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya setiap hari 6:30 itu wajib piket. Untuk apa sih? Satu, menjalin kemitraan dengan orang tua. Saya kenal Bapak Ibu semua orang tua murid saya. Saya hafal semua nama anak di sekolah saya. Dari 220 saya tahu semuanya. Anak ini Oger, namanya siapa-siapa, sampai TKB. TKB saya ada 4 kelas, TKA saya ada 4 kelas, kelompok bermain kecil ada 1 kelas, kelompok bermain besar ada 2 kelas, dan saya juga ada daycare atau full day yang baru kami buka 2 tahun ini. Saya kenal semuanya Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah kenal, itu kira-kira gimana Bapak Ibu? Enak nggak komunikasinya? Enak. Maka ketika kita jadi guru, kok sampai namanya anak aja nggak apa? Itu kebanggaan buat saya. Terus kepala sekolah, manfaatnya apa? Ya kalau sudah kenal dengan orang tua itu kan sumber semuanya. Aset kita loh Bapak Ibu. Mensukseskan program sekolah, baik pembelajaran atau hubungan finansial. Betul tidak? Jangan sampai ada image orang tuanya dipanggil kalau anaknya bermasalah, atau orang tuanya kita datangi kan dikasih proposal dana. Jangan sampai image-nya seperti itu Bapak Ibu. Ya, jadi kita itu bisa seperti apa yang saya sampaikan tadi, itu karena kita mindsetnya growth, mau bertumbuh. Saya juga nggak ujuk-ujuk Bapak Ibu, ujuk-ujuk itu bahasa Indonesia-nya tiba-tiba seperti ini. Oh tiba-tiba Miss Arun jadi narasumber kemana-mana. Tidak Bapak Ibu. Saya mulai itu tahun 2016, tapi masih lingkupnya di yayasan. Dan saya benar-benar dilihat oleh kementerian itu di tahun 2021. Ketika sekolah kami itu lolos menjadi mitra Kementerian untuk Pembangunan SDM di IKN. Bahkan Bu Direktur itu selalu ingat saya, karena ketika saya menjadi peserta, saya upayakan untuk aktif, tetapi tidak reaktif. Beda ya Bapak Ibu, aktif yang positif, yang
membangun ketika kita menyampaikan sesuatu tidak menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Dan hal tersebut dilihat oleh Bu Direktur OPM yang kemarin, Bu Santi Ambarumi ya, dan beliau yang mendukung saya juga, memberikan saya kesempatan untuk bisa membersamai terutama teman-teman yang ada di IKN. Saya boleh cerita sedikit, teman kami yang ada di IKN itu ada yang TK-nya waktu itu muridnya tidak begitu banyak, tetapi setelah mereka mengikuti program kemitraan, belajar dari sekolah kami, sekarang malah sudah bisa buka 3 cabang. Jadi mereka mengadopsi dan mau mendengar apa yang saya sampaikan. Jadi dari gurunya 6, sekarang jadi 12. Lebih keren daripada sekolah saya. Ya, jadi pada intinya tidak ada kata terlambat. Jangan sampai yang sepuh, yang usia udah 50 bilang seperti ini. Saya sudah mau pensiun, ya udahlah yang maju yang muda-muda aja. Biasanya seperti itu kan? Iya. Iya, jadi yang muda ataupun yang sudah berumur sama-sama kita bergandengan. Di sekolah saya, Bapak Ibu, usia gurunya itu beraneka ragam. Saya ada 17 guru. Jadi ada yang usianya 30-an, tetapi ada juga yang usianya yang baru pensiun ada 50, yang di bawahnya 56. Tapi apa yang kami lakukan? Bahasa Jawanya itu gandeng dan gendong. Jadi kadang digandeng, yang sepuh itu pasti pedagoginya, ilmu mengajarnya pasti lebih baik dibandingkan yang muda, betul? Yang muda secara IT itu maju, tapi yang sepuh IT-nya kalau bahasa Jawa lunak nunggu itu lama. Maka ketika tentang IT, yang muda yang kemudian saya bangun sistem kerjanya, saya bangun mindsetnya juga, saya bangun relasi yang baik dengan orang tua, bertambah, rekor pernah hampir 287 waktu itu. Gurunya sama, jadi gurunya sakti, muridnya 36, 35 waktu itu. Karena di yayasan kami memang tidak mudah untuk merekrut guru. Bahkan kelas kami Bapak Ibu, kelas TKA-nya itu lokal kami itu hanya 4. Jadi dipakainya gantian, pagi sama siang. Tapi orang tua kok mau? Kira-kira karena apa? Iya, betul. Pelayanan dan pembentukan karakter. Karena sebenarnya Bapak Ibu, coba kita lihat ada Alfamart dan Indomaret, jualannya sama tidak? Lebih rame yang mana? Lebih rame mana? Kalau di Jogja yang lebih rame itu yang Indomaret. Karena apa? Satu, kalau kami masuk selama belajar pasti ada sapaan. Kemudian penataan tempatnya. Kalau Jogja Alfamart itu sempit, sinarnya, lampunya itu redup. Kalau Jogja Indomaretnya itu terang, tempatnya juga nyaman dan pelayanannya baik. Sebenarnya sekolah satu dan sekolah lain itu sama nih, tidak sih Bapak Ibu, apa yang dijual Anda mungkin sama. Kita memberikan pelayanan kan, huruf A di sekolah 1 sampai sekolah 2 sama tidak membacanya, sama. Yang membedakan apanya? Iya, betul. Jadi ketika kita ingin sekolah kita diminati oleh masyarakat, maka yang harus belajar siapa? Gurunya. Maka saya sering sekali sampaikan kepada teman-teman di sekolah saya, kalau bosan belajar, 1, berefleksi, 2, masih tidak mau belajar, mending mengundurkan diri. Saya tidak mau murid-murid saya kena malpraktek. Kita tuh bisa melakukan malpraktek pendidikan. Anak mereka di-drilling, itu sudah malpraktek.
Bapak Ibu, jadi kenapa kok kita harus belajar terus? Ya, karena yang kita hadapi itu siapa? Anak-anak manusia, Bapak Ibu, yang setiap tahun pasti berbeda. Saya mengajar bahasa Inggris itu kelas A1, A2, A3, A4. Strategi saya, metode yang saya gunakan berbeda-beda, tergantung dari karakteristik kelas tersebut. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kenapa kok kita harus belajar? Karena yang kita hadapi adalah manusia yang hidup dan perkembangan zaman yang luar biasa. Bapak Ibu, saya izin keramah kecil sebentar. Bapak Ibu boleh minum ya? Mohon maaf. Di Jogja mungkin tidak seperti ini Bapak Ibu, dan saya tanya ini reguler ya Bapak Ibu? Reguler dilakukan setiap sekali ada peningkatan kompetensi guru. Betul ya Bapak Ibu? Dan semangat Bapak Ibu tadi saya dengar ada yang mungkin butuh waktu 2 jam, yang kemarin itu ada yang 4 jam berangkat dari sekolahnya itu jam 3 pagi. Itu kan luar biasa sekali semangat Bapak Ibu untuk mau belajar. Kita beri aplaus deh Bapak Ibu untuk Bapak Ibu semua. Oke, baik Bapak Ibu, mindset itu tadi kan kita ada bahwa tidak tiba-tiba begitu ya, dibentuk dari sikap, kemudian perilaku, karakter, dan juga kebiasaan. Maka ketika kita ingin menjadi orang yang growth mindset, itu berarti apa? Ya harus kita biasakan. Karena kita lihat Bapak Ibu, hasil itu ditentukan 80% dari mindset. Jadi kalau kita ingin hasilnya positif, hasilnya bagus, berarti mindsetnya harus bagus juga. Namanya growth mindset. Itu selain kita lihat. Jadi mindset itu memiliki peran yang sangat besar pada kesuksesan pada hidup kita. Dan actionnya ini 20%. Ibu minta geser Bu, karena agak sampai. Nah, ini yang Bapak Ibu, ada 2 tipe mindset. Yang pertama adalah fix, yang kedua adalah growth. Yang fix itu yang bagaimana Bapak Ibu? Yakinkan bahwa seseorang lahir dengan kecerdasan dan kemampuan yang tetap dan tidak bisa dirubah lagi. Mungkin ada orang yang bilang gini, saya itu dari kecil ya memang begini-begini aja, nggak bisa IT, nggak bisa kalau disuruh ngomong di depan, nggak bisa kalau disuruh nyanyi. Nah itu sebetulnya pemikiran yang apa Bapak Ibu? Fixed mindset. Saya mungkin bicara seperti ini, Bapak Ibu tuh misalnya tuh pasti dari kecil pintar ngomong, ya nggak juga. Tapi ketika ada kemauan untuk belajar, kemauan untuk berlatih, kemauan untuk berusaha, kita itu pasti bisa. Kemudian kalau yang growth, apa Bapak Ibu? Yuk mari kita baca bersama-sama. Proses belajar dan Tadi yang bisa membuat kita berubah itu apa Bapak Ibu? growth mindset. 2B, apa? Belajar dan berusaha. Apapun itu. Bapak Ibu sampai ke sini, itu kan pasti ada yang diusahakan kan? Harus tinggal mana? Tinggal suami. Mungkin hari ini sekolah harus tidak ada pembelajaran. Dan ibu tadi yang membawa putra atau putrinya, ini kan satu hal yang luar biasa sekali. Karena mau belajar sampai bayi baru 3 bulan di bawah, ibu ini sudah growth mindset. Sebenarnya ibu bisa kan memilih tinggal di rumah, bisa kan izin tidak ikut karena punya baby kecil, bisa. Tetapi ibu lebih memilih untuk datang membawa putranya
itu luar biasa sekali. Karena ibu mau belajar. Harapannya apa Bapak Ibu? Kita itu kan guru. Di sekolah itu kita tuh idolanya anak-anak, bukan Bapak Ibu? Iya. Dan anak-anak itu pasti menurut. Bahasa Jawa itu manut. Di sini apa Bapak Ibu? Nurut ya, nurut sama gurunya. Maka ketika gurunya good mindset, itu pasti akan membantu murid juga menjadi growth mindset. Tapi kalau gurunya suruh belajar malas, udah diem aja, mau ngapa-ngapain, muridnya juga cuma segini, gajinya juga cuma segini. Nah itu pemikiran orang yang apa Bapak Ibu? Fixed mindset. Tapi kalau growth, bagaimana caranya supaya sekolah saya lebih berkembang lagi, sekolah saya bisa lebih dikenal oleh masyarakat. Bagaimana supaya prestasi sekolah itu juga bisa bertambah. Sekolah saya Bapak Ibu, awal saya jadi kepala sekolah itu paling setahun menang lomba itu cuma 3 kali, dapat 3 piala. Sekarang berapa Bapak Ibu? 40 sampai 50 piala itu pasti kami dapat. Itu apakah hanya karena saya? Tidak. Tapi memang peran dari kepala sekolah itu luar biasa. Kalau yang leadernya itu sudah lempem, bahasa Jawa itu lempem, di sini apa Bapak Ibu? Ada lempem nggak? Sama. Oke. Kepala sekolahnya lemas. Pengaruh nggak ke gurunya? Pengaruh. Jadi kalau kepala sekolahnya lempem, gurunya pasti juga ikut lempem. Tapi kalau kepala sekolahnya semangat, gurunya itu mau tidak mau juga semangat. Ya, jadi saya pun menyemangati teman-teman saya. Oh, teman saya itu pintar mendongeng. Saya dukung untuk bisa ikut lomba mendongeng. Itu kan 5 tahun terakhir selalu berjuara. Ada guru saya yang pintar bahasa Jawa. Karena S1-nya bahasa Jawa, baru dia mengambil yang S1 PAUD. Saya ditawari untuk menulis buku bahasa Jawa. Sebenarnya saya bisa nggak? Saya bisa, tetapi saya memberikan kesempatan kepada guru saya. Puji Tuhan, bukunya sudah diterbitkan, jadi lolos juga. Kemudian saya punya guru yang pintar menari. Saya beri tanggung jawab untuk mendampingi anak-anak yang menari, membantu guru ekstra. Dan apa? Sekolah kami itu setiap lomba itu jarang nggak dapat prestasi. Minimal itu juara 3 itu pasti kami dapat. Bapak Ibu nggak percaya? Silakan buka Instagram sekolah kami, TK kami di Luhur Jogja. Di situ setiap minggu itu kami pasti dapat prestasi dari lomba-lomba. Jadi yang maju itu tidak hanya saya sendiri, tetapi semua. Gurunya juga maju, muridnya juga maju, orang tuanya juga maju. Maka parenting di sekolah saya itu juga jalan Bapak Ibu. Saya bermitra dengan beberapa universitas, seperti yang sekarang itu ada yang magang S2 dari Mercubuana Psikologi. Itu saya memberdayakan mahasiswa yang magang S2 itu untuk mendampingi orang tua murid. Di tempat saya itu banyak ABK-nya Bapak Ibu. Dari 220 itu ada kurang lebih 14 anak yang kebutuhan khusus. Dari ADHD, dari Down syndrome, ada yang speech delay, itu bermacam-macam sekali. Jadi bagaimana terus kita punya guru khusus? Tidak. Guru kami belajar. Jadi tidak ada kata tidak bisa ketika kita mau belajar. Iya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau jadi yang growth mindset teacher atau fixed mindset teacher? Growth mindset. Benar? Yuk kita sekarang kita petikkan bersama-sama. Kami guru TK Garut mau menjadi growth mindset teacher. Yuk 1, 2, 3.
benar-benar dipaksa saya atau dari hati? Dari hati, betul? Kalau kita kaitkan dengan sisi religiusitas, agama apapun, kita kan pasti kadang ada suara-suara nih, suaranya malaikat dan suara Iblis, devil. betul kan? Jadi growth mindset itu tadi. Jadi kalau fix itu suaranya setan, kalau yang pun suaranya malaikat. Jadi kita mau pilih, mau nabungnya ke surga atau nabungnya ke neraka. Kalau mau ke surga berarti mindset kita harus yang mana? Yang growth. Tapi apakah susah? Tidak. Nggak ada kata susah jika kita ada kemauan. Iya, Bapak Ibu ada karakternya. Ketika ada tantangan, pilihannya mau menghindar atau mau menerima. Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau yang mana? Menerima. Tadi Ibu bilang bahwa putra tadi itu tantangannya. Mau ikut atau tidak. Tapi itu mengambil tantangan pasti repot bawaannya. Tetapi beliau mengambil tantangan, menerima. Ada rintangan, mau nyerah atau mau bertahan. Mau bertahan. Bagaimanapun caranya supaya kita bisa bertahan ketika ada rintangan. Kemudian terkait dengan usaha. Usaha itu bisa kita lihat sebagai peluang. Oh, mau cari murid, mau pakai metode, pakai poster, ditempel di mana-mana sudah kurang berjalan. Kira-kira apa yang dilakukan? Di sini door to door itu biasa nggak perlu. Ada yang Karena biasa. kayak aku di dulu Ada yang biasa. itu juga punya sekolah di lembah menoreh di Kulon Progo. Dulu muridnya juga sedikit, tetapi karena perbaikan gurunya SDM-nya yang juga belajar dari sekolah kami, sekarang muridnya 40. Salah satu strateginya apa? Door to door. Kemudian apa? Kerjasama dengan plus dengan PKK. Jadi ada posyandu. Nah itu, jadi teman-teman guru kami juga membantu di posyandu. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita harus terus berpikir, kita cari peluang-peluang supaya apa? Sekolah kita tetap eksis. Sekolah saya sekolah swasta Bapak Ibu. Sama kan? Mayoritas swasta sekarang kita hidupnya dari mana Bapak Ibu? Dari murid kan? Dari murid. Ya kan dari orang tua. Kalau kita nggak punya murid, kita kira bagaimana? Nggak hidup, sekolahnya tutup kan? Iya. Maka ketika kita sudah menyerah, ketika kita udah nggak usah gini aja nggak apa-apa, udah gini aja, ya sudah lama-lama sekolahnya tutup. Iya. Kalau tutup terus kita angguran. Ya kalau sekolah lain masih menerima, tapi kalau sekolah juga kritis, sama aja kan. Ya, jadi kita sama-sama harus berjuang untuk tetap bisa hidup, tetap bisa eksis. Sekolah kami tanggal 1 September besok sudah mulai pendaftaran untuk siswa baru. Baru masuk ya. Bisa ya. Insya Allah. Semoga dolar. Saya waktu 17-an jantung akhirnya patah. Jadi ketugasan ketua PH. saya yang menjalankan bersama sekretaris dan sistem promosi. Jadi meskipun saya kemana-mana menurut tadi Bapak Ibu lihat saya di depan pegang HP, saya sedang kontrol sekolah saya. Karena target saya tanggal 1 besok itu sudah siap karena kami itu sekolah online Bapak Ibu daftarnya. Jadi sistem harus siap. Kemudian yang kedua promosi kami bikin video-video pendek itu juga harus siap. Dan memang semua hal yang keluar dari sekolah harus approve saya. Jadi memang harus lewat saya itu baru boleh publish. Karena memang saat ini TKA itu kalau dikatakan di Jogja
itu jadi salah satu sekolah favoritnya di Jogja. Jadi apapun itu memang perlu apa ya Bapak Ibu, tidak sembarangan gitu. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Iya Bapak Ibu. Kemudian ketika di sana pasti tidak pernah dapat kritik, tapi saya pun mungkin sampai saat ini kemarin lusa masih ada kritik. Tapi ketika ada kritik untuk saya menyikapinya bukan sebagai serangan, tapi apa? Sebagai feedback positif. Karena saya ingin semakin hari saya semakin menjadi pribadi yang berkualitas, menjadi orang yang lebih baik lagi. Bapak saya yang kandung meninggal di usia 38 tahun. Om saya 38 tahun. Tante saya belum sampai 30 sudah tidak ada. Saya menyiapkan diri saya untuk dipanggil Tuhan sejak usia 36 tahun Bapak Ibu. Dulu badan saya tidak sekecil ini. Dulu makan saya sembarangan. Meskipun saya senang olahraga tapi tidak seiring sekarang. Tapi saya bisa melewati sampai usia saya sekarang 44. Itu buat saya itu berkatnya luar biasa. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya, mungkin kalau lihat Instagram saya atau lihat status saya, itu kadang menurut saya gini, saya sudah pusing dia, statusnya besar. Pagi saya bisa ke Jakarta, malam saya bisa sampai Makassar, besoknya lagi saya bisa sampai Jogja lagi, besoknya lagi saya ke Semarang. Seperti sekarang ini Bapak Ibu, minggu yang lalu seharusnya saya juga ke Ambon, minggu ini saya seharusnya ke Surabaya, tapi karena sudah dengan di GPKI sini saya, dan jumlahnya juga banyak, maka saya ingin lebih banyak bisa berbagi kepada teman-teman yang di Garut. Ini besok malam saya sudah pulang. Hari Kamis saya ada supervisi kegiatan dan ada magang, guru magang di sekolah kami. Kamis malam saya berangkat ke Jakarta karena Jumat pagi saya harus mensupervisi guru yang mau naik pangkat. Hari Sabtunya saya mendampingi guru-guru SD. Sabtu malam saya pulang. Nanti hari Senin saya masuk sekolah. Selasa subuh saya berangkat ke Semarang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika kita tidak ada kemauan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, ketika kita ya sudah tahu begini saja. Buat saya itu seperti kita kayak tidak bersyukur kepada Tuhan. Betul tidak? Jadi tadi saya sampaikan, saya sudah menyiapkan diri saya Bapak Ibu. Kalau saya dipanggil Tuhan kapanpun itu saya sudah siap. Tetapi yang terjadi Sudah lebih 44 dari 38. Masih 8 tahun. 50 hari yang lalu adik ipar saya meninggal. Jadi istri dari adik kandung saya. Jadi saya semakin gini Bapak Ibu, kita itu memang benar-benar tidak tahu ya kapan kita akan dipanggil Tuhan. Maka selagi kita diberikan kesempatan untuk hidup, ya mari kita berikan yang terbaik. Kita diberi murid, kita diberi orang tua murid, kita diberi keluarga, yang mari kita lakukan yang terbaik untuk mereka. Dengan salah satunya memiliki growth mindset. Dan growth mindset ini Bapak Ibu sangat mempengaruhi kehidupan saya dalam berkeluarga. Saya sudah semakin jarang atau bahkan tidak pernah yang namanya bertengkar dengan suami saya. Dengan anak-anak saya dukung mereka menjadi anak yang growth mindset. Orang pasti berpikir seperti ini pasti anaknya nggak kopeng bahasa Jawanya, tidak terurus karena ibunya sering pergi-pergi. Ya puji Tuhan saya bisa ada waktu, saya kalau ada waktu di rumah ketika saya perjalanan ke sekolah ataupun pulang sekolah saya naik motor boncengan begitu. Itu selalu saya berikan semangat positif untuk anak-anak saya. Anak saya yang besar itu bisa masuk kalau di sekolah Katolik itu sekolah paling favoritnya di Indonesia. Namanya Katolik berasrama di Muntilan. Saya bertemu hanya sebulan sekali Bapak Ibu. Anak saya yang nomor 2 sekarang kelas 1 SMP dan prestasinya juga luar biasa. Prestasi nasionalnya sampai lomba bertutur kitab suci itu juara 2 nasional. Dia juga kelas 2E itu juga lomba penyanyi itu juga di Kota Rumah. Kemudian menari, anak saya penari Bapak Ibu sekarang sudah diundang dan sudah menerima bayaran.
Jadi ketika kita menerapkan pada diri kita, ternyata dampaknya itu tidak hanya pada mulut kita, tetapi pada lingkungan kita. Guru-guru saya yang kemarin-kemarin mungkin masih mix banget, sekarang sudah lebih growth mindset. Maka sekolah saya itu ODD Growth Mindset School. Nanti tinggal saya beri manfaatkan lagi, kemudian saya bisa ajukan Prof. Johan untuk mengapprove sekolah kami menjadi Growth Mindset School. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian ketika kita melihat orang lain sukses, ketika kita melihat itu masih menjadi ancaman untuk kita, itu berarti kita sukses mindset. Biasanya kalau ada orang sukses, Nyiri. ya. Curi terus cari-cari. Betul. Misalnya itu order. Makanya bisa jualan itu. Kalau Bapak Ibu, saya benar-benar sampai di posisi saat ini saya upayakan sendiri. Tanpa adanya saya mungkin saudara yang berjauh, tidak ada. Tapi biasanya seperti itu, ada orang sukses berubah, digibahin, dicari kejelekannya, kemudian dicari terus yang jelek-jeleknya itu apa. Digoreng terus, buat saya itu menghabiskan energi. Lebih baik menjadikan inspirasi. Tanya, kok bisa menang, caranya gimana? Kok bisa seperti ini, kok bisa sukses, caranya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Karena saya ingin seperti itu. Saya Bapak Ibu menjadi seperti ini karena saya juga punya inspirator untuk saya. Salah satunya ibu saya. Ibu saya itu tinggal bapak saya itu umur 30 tahun. Anaknya 3. Waktu itu ibu saya tidak bekerja. Kemudian kami dulu di Malang. Kemudian kami kembali ke Jogja. Ibu saya sekolah lagi, Bapak Ibu. Sekolah lagi, kemudian ibu saya bekerja. Dia sampai akhirnya